Baik, selamat sore semuanya. Terima kasih eh, sudah hadir ya online. Baik, kita langsung saja ke agenda kali ini, yaitu kita langsung menuju ke pemaparan tugas besar dari saya ya. Oke, sebelumnya mungkin saya bisa minta klarifikasi dari kelas E. Kenapa bisa ada 4 kelompok saja ya? Mungkin kelas E bisa memberikan klarifikasinya dulu. Karena ini yang lain teman-temannya kan 5. Jadi eh, biar pembagiannya nanti enak. Kelas Baik, ya ya. selamat sore Pak. Saya izin menjawab untuk kelas E itu ada 4 kelompok karena kelas E itu terdiri dari 20 orang mahasiswa. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 5 orang Pak. Oh, kelas E itu sendiri sendiri 20 ya. Saya sambil lihat simak ini. Tar, tar. Saya baru ngecek. 20 saja ya. Iya betul Pak, untuk angkatan 2023 hanya 20 orang. Masalahnya kalau kelas F berapa orang ya? Izin Pak untuk kelas F 22 orang. Oh gitu. Oh iya ya bener nih. Ini kelas bentar, bentar, bentar. Web. Ini kelas C disimak itu 21 orang ya. Oh ya, kalau yang kelas E 20 orang. Ya, 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 ya. Nah, ini caranya. Bisa nggak di kelas E itu sendiri nanti satu kelompok terdiri dari 4 saja ya? Karena begini, itu biarkan tugas-tugas yang selama ini sudah dikumpul biarkan. Tapi nanti ketika ada di tugas besar, itu nanti tolong rubah diri kalian menjadi 4 orang per kelompoknya, sehingga dapatnya 5 gitu ya. Oke, sambil kelas E mendiskusikan dirinya, siapa yang akhirnya membentuk kelompok baru, saya akan jelaskan dulu nanti tugas besarnya seperti apa. Kelas E setuju ya? Karena supaya bisa dibagi berlima. Sebenarnya ada 3 topik, ada 5 modul, sehingga nanti kelas E apa namanya bisa menyesuaikan kembali. Gimana kelas E? Mungkin satu-satu Em, keluarkan nanti. Bisa. Nanti coba saya diskusikan kembali supaya untuk kelas E bisa terdiri dari 5 kelompok di satu kelasnya. Nanti saya kirimkan ulang nama-namanya ya Pak. eh ya bisa kirimkan ulang. Tapi saya minta sambil jalan kuliah ini nanti kalian bisa chat-chatan ya, satu sama Oke. lain. Karena hari ini juga diputuskan siapa yang mendapatkan apa gitu ya. Ya, baik Pak, akan segera kami diskusikan. Oke, sambil jalan ya. Oke, sekarang saya akan sampaikan dulu tugas besarnya seperti apa. Nah, jadi tugas besarnya seperti ini ya. Ini terlalu banyak sebenarnya. Hmm, tujuh. Sambil jalan, jadi begini. Pada secara garis besar, kita punya 3 ya. Ini setiap SIM-nya ada 3 nih. Jadi ada SIM surat menyurat di kantor desa, ada SIM perhotelan, ada SIM restoran gitu ya. Ada SIM surat menyurat, perhotelan, dan juga restoran. Ini sebenarnya nama SIM-nya terlalu luas, walaupun fiturnya sangat sedikit ya, biar gampang aja lah. Oke, yang paling pertama akan selalu ada user management and master data.
ada user management and master data. Ya, di setiap semua SIM itu nanti akan ada user management dan master data. Apa itu user management dan master data? Nanti saya jelaskan. Lalu menuju ke SIM-nya masing-masing. Ya, oke. Kita menuju ke SIM surat menyurat di kantor desa. Ini adalah SIM pelayanan. Misalkan ada warga yang datang ke kantor desa gitu ya. Saya mau eh, dilayani untuk surat menyurat gitu. Oh ya, dia ingin mencari surat keterangan apa, misalkan surat keterangan tidak mampu, surat keterangan apa gitu. Nanti saya akan berikan contoh template-nya, contoh template nanti itu kalian bisa pergunakan gitu, template surat tersebut ya. Jadi contohnya itu seperti apa, nanti kalian bisa lihat. Di sanalah nanti kalian akan membuat. Artinya sistem ini mampu mengenerate PDF gitu loh, sehingga nanti akan ditandatangani oleh si eh, kepala desa kan begitu. Setiap orang di sana tuh, nah nanti setiap surat pun tentu inputnya akan berbeda. Misalkan kalau dia tentang surat tentang keterangan miskin, berarti di sana akan menginput penghasilan berapa dan lain sebagainya. Misalkan seperti itu. Jadi setiap eh, informasi-informasi itu nanti custom setiap template surat. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini semuanya sudah dibagi menjadi 5 modul ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya. Lalu apa yang ada di sini? Kayak di sini sebenarnya sistemnya itu eh, bukan hanya melayani warga. Jadi kalau kalian lihat di sini ada 2 bagian yang besar di sini, yaitu pelayanan warga, surat keterangan. Jadi ada warga yang datang untuk memproses apa namanya surat keterangannya mereka, dan juga ada manajemen surat digital, yang mana disebut dengan manajemen surat digital. Jadi ada surat yang difoto gitu misalkan. Surat yang difoto, misalkan surat itu datang dari kecamatan. Nah, nanti ketika ada yang login gitu, akan ada manajemen, misalkan begini. Ada surat datang dari camat ya. Camat, ini datang ada surat, kita bawa ke desa. Nah, di desa sendiri itu nanti kita akan lakukan proses scan ya kan. Scan, nanti akan dilihat oleh akun kepala desa. Sorry, sekretaris gitu misalkan. Sekretaris. Nah, setelah dilihat dari akun sekretaris, nanti disampaikan, dikirim ke kepala desa. Kepala desa. Kepala desa ini berhak, nanti dia tuh berhak gini. Nanti dia berhak untuk mendisposisi kemana. Nah, kemana? Ya terserah dia. Bisa saja ke bagian, misalkan bagian A, bagian B, dan seterusnya. Nama-nama bagian itu ya terserah kalian. Misalkan bagian tentang keuangan, bagian tentang eh, BUMDes gitu misalkan, atau bagian di bagian yang lainnya. Ya, jadi ada proses disposisi di sini kalau untuk manajemen surat digitalnya ini. Nah, kalau disposisi ini lebih ke dia akan bisa memberikan instruksi. Jadi di sini nih akan ada instruksinya. Instruksinya, tolong hadiri rapat ini misalkan seperti itu. Tolong hadiri rapat sesuai surat ini. Nah, yang menerima
Yang menerima nanti, nanti bisa melakukan proses menjawab. Ya, menjawab misalkan baik, menolak juga bisa, maaf tidak bisa, misal dan seterusnya. Jadi proses yang sebenarnya terjadi secara manual di bawah itu didokumentasikan secara digital di dalam sistem ini. Jadi seperti itu kira-kira. Kalau baik nanti di setelah apapun hasilnya, jadi historical ini, semua yang data story ini dapat dilihat ya. Oh, surat ini datangnya tanggal sekian, dibaca oleh kepala desa tanggal sekian, lalu didisposisi kepada bagian A tanggal sekian, lalu setelah itu diberikan respon oleh bagian A tanggal sekian, responnya ini, gitu. Jadi semuanya itu ada historinya, ya. Semua ada historinya seperti itu. Lalu ya itu nanti ada di model manajemen pengiriman surat, ya. Jadi oke, itu yang ada di dalam proses surat menyurat. Oke, sekarang saya jelaskan. User management and master data. Apa yang dilakukan di user management and master data? Ini adalah proses pengaturan ya, eh, manajemen user dan membuat master data. Apa itu master data? Jadi yang disebut dengan master data itu adalah data-data yang menjadi pokok. Contohnya departemen, jumlah dan nama departemen. Ya, jumlah dan nama departemen seperti itu. Misalkan ada departemen keuangan, ada departemen kesehatan, ada departemen penghasilan gitu misalkan, atau ada departemen usaha gitu misalkan. Jadi ada master datanya. Jadi nanti setiap kelompok itu akan berhubungan dengan si user management dan master data ini. Ya, setiap kelompok akan berhubungan. Bagaimana seharusnya dia? Oke, nanti kita akan buat model. Nanti saya akan gabung ya kelas-kelas yang dapat satu ini nih. Saya akan gabung sehingga nanti bisa saya jelaskan lebih detail. Ya, jadi ada master data. Dia yang membuat database-nya, dia yang membuat CRUD-nya. Kalau bilang gampangnya adalah, jadi CRUD tahu kan, kalian tahu CRUD ya? CRUD itu adalah create, read, update, dan delete. Jadi ini semua yang proses-proses yang ada di dalam sistem. Ya, create, ya insert, read, ini kita nge-view, update, delete ya delete. Jadi semua proses CRUD yang berkaitan dengan manajemen user dan juga master data. Oke, cukup sampai di situ dulu. Nanti saya jelaskan secara detail. Jadi semua yang dapat di depan ini akan berhadapan dengan model ini. Jadi semua yang dapat di depan ini akan berhadapan dengan model ini. Oke, jadi seperti itu. Nah, lalu apa selanjutnya? Login dan template surat. Kalau login ya berarti di sini dia akan membuat proses login. Ya, user masuk ke dalam sistem. Bagaimana caranya mengetahui dia login? Ya, bisa menggunakan penanda.
penanda login ya. Jadi ada penanda loginnya seperti apa nanti ya model yang kita gunakan bisa database. Database seperti itu. Ya, nanti juga akan dijelaskan secara detail. Lalu setelah login apa yang dilakukan? Setelah login apa yang dilakukan? Oh, ada template surat. Nah, template surat ini nanti akan ada form untuk memasukkan. Jadi kalian buat model surat, form untuk memasukkan data template dan juga membuat model suratnya. Jadi contoh misalkan di sini surat keterangan miskin gitu misalkan. Jadi kalian harus buat, jadi membuat form data-data untuk surat keterangan tersebut. Ya harus dibuat formnya seperti apa. Contoh misalkan isinya apa? Isinya misalkan nama, NIK, jumlah penghasilan, jumlah penghasilan, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi setelah mendapatkan data ini, yang dilakukan selanjutnya itu adalah ini akan masuk ke dalam template surat ya. Lalu setelah memasukkan ini, suratnya divalidasi. Setelah divalidasi, eh, lalu ada proses penandatanganan sesuai dengan template. Nanti templatenya eh, akan membuat atau menggenerate meng, generate PDF gitu ya. Surat. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalian membuat sebuah inputan untuk surat keterangan miskin. Lalu setelah suratnya divalidasi, kalian membuat model surat itu di mana tanda tangan kepala desanya, letaknya, dan lain sebagainya. Lalu akan muncul seperti itu. Nah, sama. Begitu juga yang di register ini. Cuman bedanya dia adalah dia itu register user. Register user itu user masuk ke dalam sistem. Bagaimana user masuk ke dalam sistem? Sorry, bukan masuk. User mendaftar. Ya, jadi seperti itu. User mendaftar, mendapatkan, jadi mendapatkan ini, mendapatkan username untuk dianggap sebagai user. Ya, jadi seperti itu. Ya, template surat sama-sama 7 jumlahnya. Ya, nanti itu silakan. Saya kasih contohnya saja. Nah, kalau manajemen pengiriman surat itu terkait dengan apa namanya ini, sama seperti ini dia. Kurang lebih sama seperti ini. Jadi ada surat yang masuk dari departemen luar gitu ya, atau dari kantor lain. Jadi seperti itu. Jadi ada kantor luar atau camat, ini mungkin bisa saja dinas juga, bisa saja bupati, gubernur, instansi lainnya. Ya terserah, tergantung ya. Itu bebas-bebas saja. Jadi harus dijelaskan nanti eh, siapa yang mengirimkan surat tersebut. Ada surat di scan datang, lalu setelah di scan dilihat oleh
Di scan itu nanti ada sekretaris atau misalkan nggak jangan sekretaris, ada misalkan operator surat ya. Mungkin pegawai front office atau front office di kantor desa itu yang dijadikan sebagai operator surat. Nah, itu terkait dengan manajemen user nanti ya. Nanti saya kasih tahu detailnya seperti apa. Mungkin pegawainya itu akan dibuat detailnya masuknya dari, oh ini masuk suratnya dari bupati, lalu dia akan memasukkan ke dalam sistem, dimasukkan ke dalam sistem. Setelah masuk ke dalam sistem, yang terjadi selanjutnya adalah apa namanya, melakukan proses disposisi, sorry, akan dibaca oleh kepala desa lalu akan membaca, oh ini suratnya cocoknya untuk Departemen Kesehatan. Nanti dia akan menginstruksikan di sana, tolong Departemen Kesehatan hadiri rapat ini dengan dinas. Nah, ketika dikirim, lalu masuklah di akunnya Departemen Kesehatan. Nah, itulah pentingnya user management ya. Jadi nanti setiap orang tuh bisa nanti ia sebagai akun akun apa namanya, kepala Departemen Kesehatannya. Jadi bisa jadi akun sekretaris desa, bisa jadi nanti akun si Departemen Keuangan dan lain sebagainya. Dia masuk ke sana, setelah dia masuk, diterima, dibaca, oh, dijawab, instruksinya baik, saya akan kerjakan, misalkan seperti itu. Nah, semua itu tercatat, historinya tercatat. Dapat dilihat perjalanan suratnya sampai di mana, dan Anda sudah paham. Jadi seperti itu. Ini manajemen pengiriman suratnya. Lalu, nah yang terakhir ini ada validasi dan pelaporan surat menyurat. Apa yang divalidasi? Ini terkait dengan dua ini, template surat. Ya, validasi ini begitu ada request pelayanan surat keterangan ya, pelayanan surat keterangan, maka harus divalidasi. Apakah datanya sudah lengkap? Apakah data sudah lengkap? Nah, misal kayak tadi surat keterangan miskin. Dia itu membawa slip gajinya dia, itu difotokopi nanti dibawa. Kalau sudah lengkap datanya, maka akan diceklis. Nah, setelah diceklis, nanti akan dikirimkan, diparap oleh, misalkan diparap oleh Sekdes. Setelah Sekdes itu sekretaris desa ya, setelah diparap, lalu selanjutnya di TTD oleh Kades, kepala desa. Gimana proses ini nanti parapnya oleh Sekdes, itu parapnya kita seperti menyisipkan image ke dalam PDF-nya. Menyisipkan sipkan sesuatu gitu misalkan. Suatu ya. Jadi kita seolah-olah menyisipkan sesuatu ke sana. Ya. Caranya adalah kita nggak perlu dulu mengenerate PDF kalau misalkan surat itu tidak valid. Nanti terakhir baru kita generate PDF. Ada kok cara mengenerate PDF-nya. Jadi ceritanya nanti ada image tanda tangan digital dari si Sekdes dan juga tanda tangan digital dari si Kadesnya. Nah, nanti dari sanalah kita bisa akan membuat sebuah PDF. Jadi ada PDF yang sudah isi tanda tangannya kalau sudah valid. Kalau tidak valid, nah ini gimana kalau tidak valid? Dia akan dibalikkan. Dibalikkan bahwa tidak valid. Jadi sebenarnya sistemnya ini kembali ke mana? Kembali ke depan ini. Kembali ke layanan di depan. Nah, jadi seperti itu. Di depan itu maksudnya front office-nya. Office. Nah, jadi dia yang menerima tadi, dia yang menerima, dia yang selanjutnya mendapatkan kembali hasilnya. Jadi seperti itu.
Oke, kira-kira kurang lebih itu gambarannya. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Saya akan melakukan rand E, koma, F. Oke, sebelumnya ada pertanyaan dulu silakan. Sebelum saya random, ini kelas apa yang akan mendapatkan? Apakah ada pertanyaan? Ada, silakan kalau ada. Halo, silakan kalau ada pertanyaan. Oh, untuk saat ini belum ada, Pak. Oke, ini setiap proyeknya akan dikerjakan oleh orang, dua kelas ya. Jadi akan ada dua kelas yang sama mengerjakan satu proyek yang sama. Oke, kita akan random. Jadi diperhatikan satu, dua, tiga. Oke, atau dia tidak mau, berarti A itu kita mulai dari satu, topnya 6 gitu ya. A itu satu, B 2, C 3, D 4, E 5, ininya 6. Ah, oh, salah, salah. Harusnya bisa sih ini. Coba ya. Bisa sih harusnya. Titik koma F. Oh, nggak mau dia. Berarti satu sampai 6. Oke, 5. Dia adalah kelas E. Jadi ini adalah kelas E dan juga kelas 3 atau C. Oke, sudah jelas. Ini akan didapatkan oleh E dan C. Oke, sekarang ini E dan C ya. E dan C. E dan C. E dan C. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sampai lima. Ini saya akan cari untuk user data dan manajemen untuk kelas E dan C ya. Begitu seterusnya nanti setelah itu B, C, dan seterusnya. Oke, kita random. Satu sampai 5 untuk user manajemen dan master data. 4. Sebentar. Kelas E sudah mendapatkan kesepakatan. Sorry, kelas E. Karena tadi Sudah, kelas Kak. sudah ya. Sudah, Sudah terbentuk kelompok satu 2 3 4 5-nya. sudah, Kak. Sudah tidak ada yang sakit hati. Sudah Semoga. clear ya. Sudah legowo ya. Sudah seharusnya, Pak. Sudah ya. Oke. Kalau sudah legowo, berarti ini saya sudah bisa masukkan. Berarti ini E4, sorry, E4. Ini juga C4. Oke. Selanjutnya, 2. Ini login dan template surat E2. Ini juga 2. Oke, kita ulang aja terus. 5 sudah. 5 lagi. Berarti E5, C5 untuk register dan template surat.
5 sudah, 2, 2 sudah, 2 sudah. 1, ini E1, C1 untuk manajemen pengiriman surat menyurat. Lalu 4 otomatis ya. Sisanya 3 berarti ini. Ini 3 dan C3. Oke, itu sudah sepakat seperti itu. Silahkan. Ada pertanyaan? Nah, ini baru mungkin ada pertanyaan ini. Atau masih terima saja dulu sambil dengar yang lainnya ya. Gimana? Bisa diterima dulu ya. Sambil jalan ya, sambil dengar yang lainnya ya. Oke, itu dia ya. Jadi kita sudah mendapatkan user manajemennya EC4, login template surat yang 7 buah template surat, E2C2, sorry, registernya nanti E5C5, manajemen pengiriman surat E1C1, validasi pelaporan surat menyurat E3C3. Ya, jadi seperti itu. Lalu ada SIM perhotelan. SIM perhotelan di sini dibuat untuk mengakomodasi booking hotel. Booking hotel yang saya maksud itu adalah check-in dan check ya, check-in dan check out. Lalu apa yang apa namanya? Apa yang di manage? Ya sama kalau ya tadi itu ada proses CRUD-nya. Ini booking kamar online kita skip karena kita akan membuat booking kamar itu. Nah, misalkan dia nelpon nih ke hotel, bisa kita lakukan booking kamar. Lalu ada tampilan master jadwal, itu memperlihatkan data-data awal. Ini sepertinya tidak perlu penjelasan yang sangat detail ya. Di sini booking kamar, kamar, ini ada orang nelpon, ada orang nelpon minta di booking kamar. Ya, nanti pada saat booking akan terlihat jadwalnya seperti apa. Yang dikerjakan pada modul 3. Jadi ini dikerjakan di modul 3 yang ini. Jadi dia akan memperlihatkan jadwal ya. Ada jadwal di sini yang diperlihatkan. Nah, jadwal ini pada modul 3 nanti. Nah, ini modul 3 kan. 1, 2, 3. Ya, ini kan. Bookingnya seperti itu. Ada orangnya booking. Nah, dia tugasnya untuk menampilkan jadwal itu, memanggil atau memanggil fungsi dari kelompok lainnya nanti untuk ditampilkan. Habis itu clear booking gitu. Jadi ada tampilan untuk jadwal saja, ada tampilan untuk bookingnya. Nah, jadwal itu yang membuatnya kelompok 3 nanti disisipkan ke dalam skripnya, disisipkan ke dalam eh, formnya kelompok yang ini, kelompok modul 2 ini. Nah, nanti kelihatan di sana tinggal booking. Nah, sudah booking baru bisa selesai. Lalu proses pengurusan check-in dan check-out. Balik lagi. Check-in dan check-out.
Ya, jadi ada prosesnya ini. Bagaimana dia akan memproses check-innya, check-outnya seperti apa. Master jadwal, bedroom dan peralatan. Oke, master jadwal ya ini membuat model penjadwalan. Penjadwalan. Jadi nanti bisa dilihat lihat by date ya atau by room. Jadi nanti bisa dibuat seperti Google Calendar bisa. Contoh Google Calendar bisa seperti itu. Nanti tergantung mau nampilkan by room apa by date. Oh, enaknya nanti mungkin by room, by roomnya itu nanti ngelihat kamar-kamar. Misalkan hotel ini punya 5 kamar itu misalkan. Nah, 5 kamar itu kan sebenarnya sudah di setupnya di sini. Di setupnya sini. Tipe kategorinya apa? User Management and Master Data. Oh, ada tipe deluxe, superior, superior, deluxe, sama suite. Misalkan gitu sama eh, ada 3 jenis kamar. Ada 3 jenis kamar itu nanti yang apa namanya? Yang setting itu adalah si master data ini. Makanya nanti semua yang ada di sini kalian tuh harus berkonsolidasi satu sama lainnya. Ya satu kelas saja ya. Saya berharap nanti hasil dari kelas E dan C itu berbeda. Nanti satu kelas itu diskusi. Kalian mau buat yang seperti apa? Template suratnya juga nanti saya harapkan berbeda-beda ya. Jadi master data itu nanti tergantung kalian sepakatnya berapa. Oh, saya mau 3 jenis kamar. Oh, ada 3 nanti jenis kamarnya. Ada deluxe, superior, dan tadi seperti tadi yang saya sampaikan ada suite misalkan lagi satu. Oh, nanti harganya sekian. Nanti yang ngurus itu yang memasukkan untuk memasukkan kamar baru, untuk memasukkan harga kamar itu yang ngurus nih si kelompok modul satu ini. Kelompok modul satu ini. Ini yang ngurus. Yang ini, yang lain-lain yang berhubungan dengan semua master data, tinggal make saja. Nggak perlu kalian ngurusin manajemen untuk memasukkan data-data itu, nggak perlu. Itu sudah diurus oleh kelompok modul satu. Begitu juga yang surat menyurat tadi sama. Nanti disepakati, oh saya ada 7 surat. Oh, yang pertama ada surat keterangan miskin, surat keterangan tidak mampu, surat keterangan apa namanya, dan seterusnya. Nanti carilah surat keterangan itu, surat keterangan kepemilikan tanah, surat keterangan apa dan lain sebagainya. Kasih tahu sih ini si bagian CRUD ini, bagian create read update delete untuk master data. Nanti kan bisa dipilih sama dia pada saat memasukkan form itu, dia yang memanage nanti pada saat memasukkan template surat kan ada tuh, oh surat-suratnya diambil dari master data yang nanti, oh surat keterangan itu. Jadi user tuh tinggal milih aja dia, tinggal milih aja gitu. Semua master tuh ada di sana gitu. Yang disebut dengan master tuh apa? Data-data yang sudah eh, apa namanya tercatat tercatat di dalam database. Ya seperti tadi kita cuman melayani 14 jenis template surat. Ya udah itu saja yang template suratnya yang ada. Yang memanage CRUD-nya siapa? Yang memanage ya kelompok modul satu, kelompok modul satu. Kalau di sini adalah E4 dan C4. Dia yang memanage. Apa yang di-manage, Pak? Oh, nanti nama master datanya bisa dirubah. Nanti akan berubah ke template-nya itu. Formnya, oh ini namanya form keterangan miskin, form keterangan ini, dan lain sebagainya. Nanti saya beri gambaran lebih detail nanti. Nanti kemungkinan E4 dan C4 ini kalian akan digabung dalam satu kelas. Itu lalu membuat model penjadwalan, lihat by date, by room, dan contoh Google Calendar. Ya, bisa seperti ini. Nah, jadi bukan hanya by date by roomnya, ya bisa juga nanti kalau dia bookingnya hall gitu, hall atau misalkan garden party dia buatnya, ya nanti semua ada penjadwalan di sini. Jadi kalau tugas modul ini adalah untuk membuat tampilannya supaya bisa dilihat dari berbagai kategori.
Jadi dia itu tidak ada model ininya, tidak ada model eh, transaksinya. Dia cuman ada bagaimana menampilkan data. Cuman query-nya nanti akan lebih rumit di sini. Lebih sedikit rumit saja. Nggak sih rumit-rumit sekali. Nah, lalu nanti ada pelayanan booking untuk, nah yang tadi di sini kan untuk kamar. Nah, ini sama. Bedanya di sini adalah untuk meeting room, booking meeting room di sini ya. Meeting room, hall, garden, dan lain sebagainya. Bedanya itu. Ada juga proses check-in, check-out-nya nanti. Sama cancel juga di sini. Jadi ini orang akan nelpon, Pak, saya mau booking hall untuk tanggal sekian, kapasitas sekian orang. Nah, jadi seperti itu. Ya sama nih prosesnya, cuman dia perbedaannya nanti dari fitur-fitur yang ada. Nah, kalau yang terakhir itu adalah laporan pendapatan dan payroll. Jadi di sini adalah laporan transaksi yang masuk, masuk per per satu satuan filter. Filter apa itu? Ya tergantung maunya apa. Dari tanggal sekian. Jadi date ring bisa, lalu mau weekly bisa monthly, nah, dan seterusnya. Maunya apa terserah. Ya, jadi seperti itu. Lalu ya, jadi seperti itu. Laporan-laporan transaksinya. Payroll juga nanti akan ada laporan penggajian. Nah, di sini nanti gajian ya, termasuk nanti ini ya, termasuk nanti servis, uang servis, gaji dan servis. Nah, gaji dan servis ini nanti termasuk juga di sini adalah ya seperti itu. Sorry, ini juga ada absen pegawai ya, absen pegawai. Jadi nanti ada seorang operator yang akan memasukkan absen pegawai. Nah, absen pegawai nanti akan berhubungan dengan absen pegawai ini saya warnain merah, dia akan berhubungan dengan gaji. Ya, jadi seperti itu. Begitu juga servis. Ya, input absen pegawai. Oke, itu input absen pegawai, dia akan berhubungan dengan gaji dengan servis. Oke, kira-kira itu. Berarti ada 4 kandidat di sini. Selain 3 dan 5 ya, selain 3 dan 5. Oke, saya pikir itu eh, sama dengan run between 1 sampai 6, kecuali 3 dan 5. Oke, kita lihat kelas apa yang akan mendapatkan SIM perhotelan. Salah. 5 sudah, jadi skip. 4, maka ini akan dimiliki oleh kelompok D, 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 D. Kok D? Ya benar, kelompok D atau kelas D. Ulang, 3 juga sudah. 6, D dan F. F, 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 F. Oke, berarti ini adalah untuk kelas D dan F. Sekarang kita cari D dan F yang mana? Modul 1, 2,
D2, F2. Oke, selanjutnya sudah keluar angka juga D4, F4. 2 sudah, 4 sudah, 3. Ini dimiliki oleh kelompok 3. 2 sudah, 5. 5. D5. D5. Otomatis ini adalah D1. Oke, seperti itu. Jadi ini dikerjakan oleh kelas D dan F. Untuk 5-nya oleh D1, F1. Ya, begitu seterusnya. Oke, ada pertanyaan silakan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Ini udah sejam lebih nih, ngomongin ngomongin dua aja. Oke, selanjutnya SIM restoran. Ya, kalau ini adalah mengakomodasi operasional restoran. Nah, apa saja yang ada di SIM restoran? Sama seperti tadi user management and master data. Nah, contoh master data yang paling gampang di sini adalah nama-nama menu. Jadi nanti kalian satu kelas ini akan menyesuaikan diri. Nanti jualnya nasi goreng, mie, dan lain sebagainya. Atau kalian mungkin jual 5 menu makanan, 5 menu minuman, terserah kalian. Yang jelas harus dibuatkan CRUD-nya. Contoh, CRUD untuk memasukkan makanan. Bisa merubah nama makanannya, misalkan dia salah ketik atau salah nama makanannya ganti judul yang tadi cuma nasi goreng, sekarang adalah nasi goreng gila gitu misalkan. Jadi dia membuat CRUD-nya, membuat juga master harga, bisa berubah dan lain sebagainya. Master harga sama seperti di hotel sama ada harganya setiap kamar itu. Jangan lupa nanti ini terkait dengan database. Mungkin minggu depan saya kasih databasenya. Ada triknya itu. Walaupun kalian belajar database seperti itu, kalian harus paham mengenai apa yang disebut dengan transaksi. Karena kalau dengan harga, mungkin yang saya harapkan kita bisa kuliahnya di BG ya, biar ada papannya dan dua kelasnya ini nyampur, sehingga saya bisa menjelaskan into em, kasus kalian supaya lebih clear. Jadi kita cari nanti hari di mana kita bisa kalian bisa bergabung di satu kelas itu ya. Jadi kita cari harinya ya nanti akan di kelas-kelas yang ada di sana. Oke, dua kelas itu akan bergabung ya supaya lebih enak. Ya, ada proses seperti itu. Lalu ada pos dan makan di tempat. Apa sih pos itu? Pos itu adalah point of sale. Apa itu point of sale? Sistem kasir itu loh. Sistem kasir. Jadi kalian tinggal memasukkan kode barang, set nanti langsung dapat ditambahkan add item, habis itu berapa dia bayar, berapa kembaliannya, nanti keluarnya keluar struk belanja.
Nah, ini berupa PDF nanti. Itu aja. Jadi ada proses itu ya. Jadi ada proses point of sale-nya di sini. Makan di tempat itu seperti proses bookingnya. Sebentar. Ya, ini orang bisa nerima telepon, nanti ada proses booking. Jadi ini dia booking juga ada nih. Oh enggak, sorry, sorry. Booking sudah dikerjakan oleh kelompok yang lain. Ya, booking sama sih seperti ini. Misalkan nanti kalau ada yang booking ini, sama. Booking meja berapa? Meja berapa? Nanti ya tinggal dikasih aja. Tinggal dikasih bahwa di jam berapa nanti ada jadwalnya. Jadi ada ini proses booking. Nah, ini enggak ada proses check in check out. Cuman yang adanya nanti booking atas nama ini gitu aja. Di jam sekian sampai jam sekian. Jadi ada eh, proses booking saja. Terus lalu di sini ya dia booking saja dan ada proses di kitchen. Proses di kitchen itu seperti ini. Kitchen. Nah, begitu ada pesanan masuk ke kasir, maka di kitchen akan ada request. Tolong buatkan nasi goreng gitu misalkan, es jeruk dan lain-lain. Nah, kalau sudah jadi, maka di kitchen tinggal update status. Jadi gitu misalkan. Nah, begitu jadi nanti akan terlihat di sana statusnya jadi, ya tinggal diambil sama waitersnya. Tinggal diambil makanannya, lalu statusnya menjadi makanan sudah diambil. Sudah diambil. Berarti selesai nih. Selesai. Itu. Jadi tahu mana yang belum mana yang sudah keluar atau tidak gitu aja. Jadi statusnya bisa dibuat selesai. Kalau makan di tempat itu, nah ini enggak, ini pos aja ya. Nah nanti suatu saat mungkin kalau saya anggap ini kurang, nanti saya bisa tambahkan nanti di tengah jalan. Inventory, yang dimaksud inventory itu ya di gudang ya. Di gudang di sini. Ada pencatatan bahan-bahan yang masuk. Ya ada pencatatan bahan-bahan yang masuk ke dalam inventory. Nah di sini saya ingin kalian membuat resep. Jadi membuat resipi. Resep kita anggap saja dulu bahan-bahannya ini tidak tidak ada yang gagal gitu misalkan. Membuat resep nasi goreng itu seperti apa? Nasi goreng adalah bawang satu siung atau 220 gram gitu misalkan. Bawang putih putih 20 gram, nasi 200 gram misalkan seperti itu. Telur satu butir. Nah, misalkan gitu, yang gede-gede aja buat. Nah, dari sini nanti akan mengurangi stok, mengurangi stok sehingga tahu harus beli bawang karena habis misalnya. Tuh. Jadi pencatatan bahan-bahan yang masuk, oh sekarang ada bawang masuk nih sekitar 1 kilo.
Hari ini jualan nasi gorengnya 5 porsi. 5 porsi berarti bawangnya habis sekitar segini. Bisa dibuat komputerisasi seperti itu ya, bisa. Misalkan nih, tidak ada kesalahan manusia ya. Jadi dibuat proses masuknya lalu dikurangi oleh resep. Dapatnya dari mana datanya? Dapat dari posnya, dapat dari POS. Nanti tahu dah data stok. POS tahu data stok. Lalu ini input data masuk ke gudang. Ya, itu inventory. Booking meja dan proses di kitchen saya pikir clear. Laporan pendapatan payroll ya sama seperti ini. Laporan yang masuk. Gaji dan servis. Gaji dan servis itu dapatnya dari mana? Nah, ini yang saya maksud. POS dan absen pegawai. Ya, jadi eh, nanti orang yang di sini untuk ngoperatorin, kalau masuk pegawainya di input ke dalam sistem, nanti berurusan ke gaji dan servis. Oke, dengan kata lain, ini sudah jelas dimiliki oleh A dan B ya. A, 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 H, A, 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 A. Ya, ini B, 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 B. Ya, jadi seperti itu. Mau nggak mau ya, ini A dan B yang memilikinya. Oke, jadi seperti ini A dan B. Oke, sekarang kita tinggal mengenerate yang mana duluan ya. Modul 1 A5 B5. Selanjutnya 2 A2 B2. Selanjutnya 4 A4 B4. Selanjutnya 3. Oh, bagus nih, randomnya pas. 3. Selanjutnya otomatis 1 ya. Oke, jadi itu A1 B1 dan seterusnya. Ini saya akan kirim tentunya. Oke, sekarang silahkan bertanya supaya tidak sesat. Sejauh mana yang kita buat, ya silahkan. Ntar lagi saya jelaskan deskripsi singkat database-nya nanti seperti apa. Detailnya nanti harus ketemu di kelas nih. Dan saya butuh papan, tempat yang ada papan. Silakan, kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan. Nggak apa-apa, nanya detail, nanya ini silakan. Daripada nanti bingung,
Gimana? Ada yang ingin tanyakan? Sejauh ini sudah terbayang kan? Silakan dari kelompok-kelompok. Apakah sudah terbayang kira-kira nanti seperti apa yang akan dibuat? Oke, masih malu-malu nampaknya. Jadi begini, ntar lu saya mau lihat nih berapa orang yang masih at least di kelas 111 ya. 111. Oke. Jadi apa yang akan kalian kerjakan ya tentu saja pertama yang harus dilakukan adalah koordinasi dengan satu project, teman-teman satu project. Jadi siapa yang harus banyak menerima hasil koordinasi itu adalah kelompok di modul satu ini. Kelompok di modul satu ini yang akan banyak menerima koordinasi. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, ini yang akan banyak menerima koordinasi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dia yang akan menyiapkan master data untuk kelas yang lainnya. Apa itu master data? Itu adalah data-data yang memang menjadi data master atau data kunci dari perusahaan kalian atau di sini kantor desa ya. Contoh seperti tadi, template yang dilayani, oh hanya surat keterangan sehat, surat keterangan miskin, surat keterangan kepemilikan tanah dan lain sebagainya. Jadi itu yang nanti dibuat. Itu data yang dimasukkan ke dalam data master. Tentu saja yang menyiapkan itu siapa? Si modul satu. Modul satu itu akan membuat proses CRUD-nya. Apa itu CRUD? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ada create, read, update, dan delete. Jadi dia bisa membuat jenis nama template-nya apa, read bisa menampilkan jenis template-template itu aja, update bisa mengupdate kalau kalau salah misalkan eh, template surat miskin miskin satu gitu misalkan dia kan dihapus dulu menjadi miskin saja misalkan seperti itu dan seterusnya. Jadi ada proses CRUD di sana itu masternya nanti didiskusikan tuh semuanya akan berdiskusi. Nah inilah tujuan saya. eh saya nggak ingin kalian proyeknya satu kelompok satu, nggak. Ini juga akan menjadi model capstone nanti ya. Kalau misalkan jadi nanti tugas akhirnya adalah capstone project. Jadi kalian terbiasa nanti berkoordinasi satu dengan lainnya. Kalau misalkan skripsinya diganti jadi capstone project, jadi satu project itu akan dikerjakan oleh 5 orang. Yang satu akan mengerjakan modul satu, yang dua modul dua dan seterusnya. Jadi saya ingin kalian terbiasa berkoordinasi satu sama lain. Kalau satu modul saja tidak beres, itu capstone project nggak jadi. Kelima-limanya nggak lulus. Nah itu tujuannya bikin model seperti itu. Nah saya ingin melatih kalian tuh di sini. Dan di dunia kerja pun nanti juga seperti itu. Karena kalau yang namanya gagal satu modul ya sistemnya dianggap gagal semuanya. Klien nggak mau tahu. Ya gagal dibilang. Ya seperti itu. Ya, jadi saya harapkan kalian akan berkoordinasi untuk hal tersebut. Untuk detail-detailnya nanti saya akan jelaskan. Nanti kita cari waktu ya. Akan ada 3 pertemuan nanti E, C, D, F, dan A, B. Jadi tolong nanti kelompoknya itu berdiskusi. Saya harap kita bisa nanti eh, dua kelas ini jadikan satu kelas. Nanti langsung materinya akan saya arahkan ke tugas besar. Jadi setelah ini akan saya kasih beberapa contoh untuk Java atau mungkin saya skip aja langsung saya kasih koneksi. Nanti kita akan langsung menuju ke GUI dan lain sebagainya. Oke? Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Ini segera saya akan share. Nanti saya akan berikan contoh template juga untuk surat untuk siap kelas E dan C yang mendapatkan itu. Oke?
Ada pertanyaan, silahkan. Oke, jika tidak, mungkin pertanyaannya gini. Pak, nanti gimana? Apa yang harus kita lakukan? Ya, pada saat nanti tugas besar ini berakhir, tentu saja kalian harus mendemonstrasikan kepada saya adalah klien kalian. Jadi nanti ketika di sana ada proses, saya akan ngetes masing-masing ya. Nggak, modulnya saya tes, iya jalan apa enggak, ya jalan. Setelah itu nanti masing-masing saya akan tanya, ini artinya apa? Jadi saya harapkan semuanya mengerti apa yang dibuat gitu. Jadi itu wajib. Semuanya mengerti apa yang dibuat. Kalau kalian pelajari, ini kan yang menemukan mungkin teman kalian yang membuat, tapi kalian harus paham. Saya langsung aja bilang itu. Kalian harus paham. Ini maksudnya apa, ini apa, dan lain sebagainya. Ya, jadi saya harapkan kalian paham semuanya. Ya, akan ada tes modulnya jalan apa enggak, lalu nanti ada juga laporannya. Laporannya dokumentasi saja, karena memang setiap project base, mata kuliah yang project base itu tetap ada laporannya. Tugas besar pasti ada, laporan juga ada. Oke, baik, mungkin itu saja sudah 1,5 jaman ya kita ini. Capek juga saya ngomong. Ada pertanyaan sekali lagi, silakan. Oke, kalau tidak ada, sambil jalan tolong dipikirkan, iseng-iseng buka koneksi database dengan Java, gimana caranya buat, sambil buat database kecil-kecilan. Nanti saya pasti akan kasih tahu gimana caranya membuat strategi-strategi ini. Pak, kok rasanya susah nih Pak? Saya kan baru dapat database-nya, baru pengertiannya begini. Ya tenang, saya akan memberikan pelatihan khusus nanti buat kalian, biar kalian bisa lebih cepat nanti paham tentang bagaimana struktur database-nya. Makanya saya butuh nanti kelas yang ada papannya. Ya, sehingga kalian lebih gampang harusnya mengerti dengan papan. Oke, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Nah, ini segera saya akan share ke kelompok, ke grup kelompok ya. Jadi supaya tidak lupa, kita share saja. Oke, sudah saya kirimkan ke grup kelompok. Kalau tidak ada pertanyaan, ya nanti silakan pelajari. Seperti yang saya sarankan, bagi yang menggunakan waktu ini Visual Studio, ya silakan dicek. Bisa nggak buat GUI? Kalau nggak, silakan beralih ke IDE yang lebih gampang, memudahkan kalian intinya. Jadi saya nggak, itu nggak terlalu saklek ya. Yang mana aja kalian boleh buat pakainya ya. Tapi saya sudah menyarankan untuk membuat yang dari IDE yang lebih cepat. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih, Terima Pak. kasih Pak, selamat sore Pak. Yuk, terima kasih. Pak, selamat Terima sore. kasih Pak. Ya, thank you.